Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, jadi berita menarik nih ya datang dari Lunch teman-teman. Kali ini saya mau bahas Lunch. Dan saya doain ya dengan kinerja dari tim Lunch ya, walaupun community ya. Ayo pasti kamu bisa Luns untuk ke $1 ya. Pasti bisa teman-teman ya, pasti bisa, tapi tidak dalam jangka waktu pendek ya, karena gini ya. Kita nggak usah pikir $1 dulu ya, kita berpikir ribuan ya, karena supply-nya juga nggak seperti micin-micin ya, nggak seperti koin-koin murah lainnya ya, kira-kira gitu. Ya masih ada lah ya, masih ada gonjang-ganjing terkait tracing terhadap Lunch dan lain-lain. Tapi saya rasa dengan kinerja dan kualitas dari tim ya, pasti bisa ya suatu saat mengangkat harga Lunch dari harga saat ini. Oke, tapi sebelumnya tetap Dior ya, karena berita ini agak sensitif ya, agak bagus soalnya. Di kripto itu kalau berita bagus tuh sensitif karena orang selalu suka ikut-ikutan ya, kira-kira gitu untuk masuk ya. Oke, do your own research, gunakan uang sebijak mungkin, dan kalau bisa tetap warningin. Kita langsung saja, guys. guys. Seperti biasa teman-teman ya, kita cek market dulu ya, kita update bursa ya, atau update market terkini ya, minimal walaupun saya nggak bahas koin kalian, tapi ada lah ya, saya review sedikit terkait koin-koin itu ya. Oke, untuk Bitcoin di sini masih di atas 30.000 ya, tepatnya 30.426, kenaikan 0,22%, penurunan ya atau koreksi 0,22%, tapi minimal masih di atas 30.000 teman-teman ya. Serupa juga dengan Ethereum masih di atas 1.800-an. Yang lain pada mengikuti ya, Bitcoin koreksi, ikut koreksi. XRP ya 0,50% untuk kenaikan ya. Semoga naik terus ya, XRP makin yakin ya, karena tim dari Ripple Labs sendiri mengatakan ya mereka akan buyback, dan tujuan mereka yang mereka nggak mau ngomong banyak. Kalau orang tanya tujuannya apa untuk buyback, ya kami ingin XRP naik harga ya kan. Buat kalian yang belum cek beritanya, sudah saya publish kemarin ya. Oke, untuk Cardano masih di situ harga Cardano teman-teman. Yang lain juga mengikuti, saya cek di koin favorit saya teman-teman. Oke, PP ya 2,52% untuk koreksi. Solana sama juga koreksi. ARB koreksi sejak naik kemarin ya. Bong koreksi terus ya, karena naiknya tinggi kemarin bos. Dan yang lain ya, Lunch di sini koreksi 1,43% ya, 1,43%, tepatnya di 8.999, nolnya 4. Saya mau mampir dikit ya. Untuk di grafiknya kalian bisa lihat ya. Ini dalam time frame 1 hari saya ambil, ini masih kelihatan sideway ya, masih lurus-lurus lah. Oke, untuk berita menariknya teman-teman ya, untuk proposal dari Lunch, memang kalau bisa dibilang ya, Lunch ini sangat-sangat yakin ya, tim dari Lunch ini sangat-sangat yakin sesuatu yang besar pasti terjadi untuk Lunch, yang pasti yang positif teman-teman ya, karena nggak habis-habis akal mereka untuk membangun Lunch lagi ya. Oke, perjalanan Lunch ke $1 ya, jadi 899 million lebih ya, jadi 899 juta lebih. Tera klasik untuk dibakar melalui proposal baru ya. Oke, jadi proposal baru lagi nih. Proposal Terra Klasik baru bertujuan ya untuk membakar lebih dari 899 juta dolar, 899 juta Lunch yang sebelumnya diingatkan kembali oleh komunitas tidak lama setelah Binance awalnya membakarnya, kira-kira gitu. Komunitas Terra Klasik telah membuat proposal 11582 ya, sebuah proposal baru untuk sekali lagi membakar lebih dari 899 juta token Lunch yang awalnya dibakar oleh Binance. Jadi dia mau double burn ya teman-teman. Token ini senilai $82.000 lebih ya, terhadap tarif yang berlaku sebelumnya. Di sini bentar, saya tutup iklannya dulu teman-teman. Sebelumnya ya diingatkan kembali oleh komunitas melalui serangkaian proposal sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan dana kumpulan community. Oke, tapi ini sudah cancel ya untuk kumpulan dana community. Binance tidak menerima proses pengiriman ulang ya dengan baik yang menyebabkan penangguhan pembakaran ya di Desember lalu ya. Pertukaran hanya setuju untuk memperkenalkan kembali ya pembakaran Lunch ya, setelah komunitas memperlakukan langkah-langkah untuk berhenti mengembalikan token yang dibakar
ya, kira-kira seperti itu. Dan di sini dalam proposal yang baru ya diajukan oleh anggota komunitas Pauski ya, komunitas Loons bertujuan untuk membakar token yang dikirim ulang dan memulihkan kepercayaan dengan Binance ya, dan pemangku kepentingan lainnya. Intinya kinerja Binance juga ada di sini teman-teman. Berdasarkan analisis telah dihitung ya bahwa 899 juta token Loons ini dikirim ulang dari dana yang dikirim Binance ke Burn Wallet. Oh, jadi mereka langsung burn teman-teman ya untuk dari Binance. Tapi ini mau di double lagi nih. Ini yang saya harapkan. Tapi minimal ada ada tindakan-tindakan seperti ini. Karena kan ada yang mengatakan wah Loons ini sudah mati dan lain-lain. Kalau saya sih ya no ya teman-teman ya, karena komunitas terus bekerja, kira-kira seperti itu. Mungkin akan lain cerita kalau masih Dukwon ya, mungkin akan jadi lain cerita. Nah di sini untuk mengkomunikasikan niat dan solusi yang diajukan oleh proposal ini, Pausi berencana untuk mengirimkan pernyataan ke Binance ya. Pernyataan tersebut mengakui ketidaksesuaian dalam menggunakan mekanisme pengiriman ulang tanpa persetujuan pihak ketiga seperti Binance. Ini menguraikan tindakan yang diambil oleh komunitas ya untuk memperbaiki situasi. Oke. Dan di sini reaksi komunitas Loons ya, proposal 11582 sudah siap untuk pemungutan suara dan proses tata kelola akan berakhir dalam seminggu. Sejauh ini proposal tersebut belum disahkan ya, dengan sebagian besar validator menunjukkan sikap apatis ya. Jadi validator ini teman-teman terlibat langsung ya. Jadi ya itulah kekalahan sebenarnya, kekalahan dari komunitas. Selalu saya ulang-ulang ya dari dulu, memang baik ya dikelola komunitas itu baik, tapi sekali lagi tetap ada negatifnya. Karena apa? Kalau kita berbicara komunitas, banyak kepala, banyak pemikiran, banyak otak ya kan teman-teman. Jadi ya ini yang terjadi saat ini pun ya, proposal pun masih ada yang apatis, kira-kira seperti itu ya. Dan kalau kita lihat untuk sini untuk vote pun ya sudah oke sih ya teman-teman ya. Oke, dan di sini kemungkinan dampak pada Terra Classic ya, ini yang terpenting teman-teman. Meskipun proposal tersebut tidak dimaksudkan untuk mendukung aksi harga Loons, implementasinya akan mendukung kampanye pembakaran yang sedang berlangsung. Membakar 899 juta token sekaligus ya akan semakin mengurangi pasokan aset yang beredar, memberikan dukungan untuk rencana revitalisasi dan perjalanan ke $1. Memang tujuannya itu ya teman-teman ya, bukan tujuannya Loons itu bukan untuk ke ₹1 tujuannya komunitas Loons ini mau mengangkat Loons ini bukan untuk di harga kecil ya, atau di ₹1.000 ₹2.000 enggak. Mereka memang target di $1 ya, target mereka di $1 ya, entah itu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ataupun setahun lagi ya, siapa yang tahu ya, ini dunia cryptocurrency. Minimal mereka punya target lah ya, kira-kira seperti itu. Nggak usah, kalau saya sendiri pun ya oke lah, mereka punya target sampai di $1 ya. Kalaupun nggak nyampe, minimal jatuhnya di ₹1.000 ₹2.000. Itu sih yang saya harapkan ya. Saya nggak mau bermimpi dulu langsung ke $1, $1,2, walaupun itu mungkin ya. Tapi saya bermimpi ya, kalaupun nggak nyampe ke situ ya, minimal bisa di harga ribuan. Itu kenapa saya selalu sarankan buat kalian semua, minimal punya teman-teman ya, minimal punya, karena target ini target dari tim loh, bukan target dari investor ya. Kalau kita kan ya tinggal menunggu, karena kita bukan kita developernya ya, ini developernya ada ya, walaupun dari tim community. Menurut kalian seperti apa? Boleh deh drop komen, mungkin nggak ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.